Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang peran RO. Peran RO seperti apa dalam lasik ini? Jadi untuk bedahnya sendiri itu tentu saja dokter mata ya, dokter mata yang melakukannya dan didampingi oleh perawat bedah. Nah, kalau misalnya RO-nya seperti apa? RO-nya itu perannya adalah dalam pemeriksaan eh, pre lasiknya atau screening lasiknya seperti apa. Misalnya kita cek eh, koreksi koreksi terbaiknya, kemudian kita cek kelengkungan korneanya, ketebalan korneanya, karena kalau lasik itu tebal kornea sangat menentukan. Karena kan kornea yang dikikis, jadi akan menentukan apakah si tebal korneanya ini bisa dihabiskan menurut kelainan refraksi yang dia punya atau ternyata misalnya terlalu tipis. Kalau terlalu tipis mungkin jadi tidak bisa semua dihabiskan kelainan refraksinya, akan ada sisa kelainan refraksinya seperti itu. Kemudian tekanan bola matanya kita ukur. Nah, itu peran peran error. Kemudian perhitungan ke mesinnya. Ya, perhitungan semuanya dari tajam penglihatan, kemudian ketebalannya, kelengkungannya itu RO yang melakukannya. Nah, situ peran RO. Makanya sangat-sangat harus teliti. Karena kalau misalnya tidak, itu bisa berpengaruh terhadap salah satunya akan berpengaruh terhadap hasil lasiknya ya. Nanti saya jelaskan tentang hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi hasil keberhasilan lasiknya. Kemudian seperti tadi ya, katarak bisa dilakukan lasik tidak? Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau ada kataraknya, mendingan lasiknya tidak dilakukan, tetapi kita lebih concern terhadap perkembangan kataraknya. Apakah amblyop bisa dilakukan lasik? Bisa saja. Tetapi target dari tajam penglihatan terbaiknya itu sama dengan eh, tajam penglihatan terbaik ketika kita lakukan koreksi. Misalnya dengan koreksi kacamata kita dapatkan eh, penglihatan maksimalnya hanya 70%. Berarti itu targetnya hanya 70% untuk di setelah bedah lasiknya. Tidak bisa menjadi 100% karena itu adalah kemampuan atau fungsi dari penglihatannya, bukan bukan dari yang lainnya, itu dari fungsinya sampai mana matanya bisa dia bisa melihat ya. Efek samping atau apa sih yang dirasakan pasien setelah dilakukan lasik? Seperti tadi yang sudah disinggung bahwa 3 sampai 6 jam, minimal 1 jam setelah lasik, setelah obat baal di matanya sudah habis efeknya, mata akan tidak akan terasa tidak nyaman sampai biasanya 6 jam. Nah, tidak nyamannya seperti apa? Bisa berair, perih, kemudian seperti ada pasir, pusing. Nah, itu tergantung dari pasiennya sendiri. Maksudnya tingkat toleransi terhadap sakitnya itu beda-beda. Ada yang sampai dia tidak bisa membuka mata, misalnya sampai 1 jam, merem aja karena saking perihnya ada. Ada yang hanya dia ngerasa berair saja. Itu biasanya 6 jam, setelah itu akan membaik. Akan jauh membaik dan penglihatan pun akan jauh lebih bagus. Walaupun mungkin belum sesuai dengan target ya. Nah, selain itu apalagi? Mata akan terasa lebih kering karena seperti yang tadi saya singgung bahwa lasik itu karena korneanya sudah dimodifikasi, maka si dari isi dari air mata pun akan berubah. Ya, akan berubah sehingga mata akan lebih cepat kering. Nah, balik lagi seperti yang tadi dibilang, apakah presbiop bisa dilakukan lasik? Presbiop itu bawaannya memang matanya akan lebih cepat kering, ditambah dari efek dari lasik itu matanya akan kering. Jadi akan double si keringnya. Makanya beberapa dokter tidak mau gitu ya, tidak mau jika pasien
lebih baik tidak dilakukan lasik jika dia sudah masuk ke usia presbiop. Kemudian apalagi silau. Jadi walaupun jelas, melihat jauh jelas, tetapi akan terasa silau seperti kalau kita kemasukan air. Itu ada apanya ya? Jadi jelas, tapinya ada pedaran-pedaran cahaya. Nah, seperti itu. Dan akan terasa tidak nyaman ketika penglihatan eh, mulai sore ke malam hari. Ya, tidak dilakukan lasik aja, apalagi kita misalnya lagi nyetir, itu penglihatan sangat tidak nyaman ketika memasuki sore ke malam. Nah, dengan dilakukannya lasik, keluhan itu akan semakin banyak, semakin besar. Sampai kapan? Itu bisa jadi 3 bulan. 3 bulan atau seterusnya, tapi tingkatnya akan sedikit-sedikit menurun. Tuh. Itu yang akan dirasakan oleh pasien setelah dilakukan lasik, walaupun penglihatannya akan jadi bagus. Gitu. Nah, bedanya dengan laser mata apa? Kalau lasik itu yang dilakukannya adalah di bagian kornea, ya, di bagian kornea. Kalau laser mata yang saya tahu ini maksudnya laser mata saya sebenarnya kurang paham, cuman yang saya tahu laser mata itu di bagian retina. Ya, kalau di bagian retina laser mata bertujuan untuk supaya si retinanya lebih kuat gitu ya. Jadi bisa saja ketika misalnya nih seorang pasien ingin dilakukan lasik minusnya lebih dari 6 itu biasanya dilihat dulu bagian retinanya. Kalau misalnya dicurigai retinanya ini sedikit bermasalah, akan dirujuk ke poliretina dulu. Nanti kalau misalnya dari dokter retina ternyata retinanya perlu dilaser untuk memperkuat retinanya supaya tidak lepas, maka dilakukan laser retina. Tuh bedanya dengan lasik adalah lasik dilakukannya di kornea dan tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi kelainan refraksi. Kelebihan dan kekurangan lasik apa ya? Tadi sudah disebutkan ya bahwa kelebihannya itu bisa penglihatannya bisa bagus, tidak usah pakai kacamata. Tetapi untuk presbiop tetap ya, ketika baca harus menggunakan kacamata. Tapi kekurangannya itu mata akan jadi kering. Kemudian untuk memakai lensa kontak bagaimana? Memang tidak disarankan, ya tidak disarankan untuk memakai lensa kontak karena apa? Pertama, mata akan memang lebih cepat kering. Kedua, biasanya kelengkungan korneanya akan jauh lebih datar. Sudah jauh lebih datar karena sudah dilakukan lasik, ya. Nanti malah ada apa akibat yang lain lagi ketika memaksakan untuk memakai kacamata. Bagaimana prosedur lasik? Apakah sama dengan prosedur bedah lainnya? Maksud dari sini saya kurang tahu, cuman maksudnya kalau misalnya memang dilakukan screening seperti kalau saya mau bedah bedah yang lain, misalnya harus dicek lab dan lain sebagainya, ada pemeriksaan sebelum tindakan lasik ya. Tetapi karena lasik hanya di mata dan terutama di kornea, maka yang diperiksa banyaknya adalah bagian kornea dan kelainan refraksinya ukurannya berapa di situ saja gitu ya. Terus misalnya kering tidak matanya itu yang diperiksa umumnya itu gitu ya untuk lasik. Kalau misalnya ternyata dari screening lasik atau pemeriksaan prelasik ada hal yang atau hasil yang tidak bagus, itu ya tidak bisa dilakukan lasik gitu ya. Bagaimana meminimalisir resiko bedah lasik? Nah, jadi sebelum dilakukan bedah lasik kan seperti yang saya tadi bilang diperlukan pemeriksaan prelasik. Pemeriksaan prelasik ini yang menentukan apakah matanya bisa dilasik atau tidak. Ya kalau saya ternyata misalnya memang minusnya tinggi, tapi ketika hasil pemeriksaan prelasiknya jelek gitu ya, atau misalnya ada penyulit, tetap tidak bisa dilakukan lasik gitu. Nah, jadi untuk meminimalisir apa aja? Pertama, pemeriksaan prelasiknya itu harus seteliti mungkin. Kedua, ketika di dalam atau ketika proses berlangsung itu pasien juga harus kooperatif.
karena memerlukan kerjasama. Misalnya apa sih kerjasamanya? Jadi si pasien harus melihat kepada titik yang ditentukan oleh dokter. Nah, karena kan kalau misalnya itu laser itu sudah diprogram secara 360 derajat itu di mana saja titiknya yang akan di laser itu di mata itu. Kalau matanya gerak-gerak terus itu bisa saja tidak pas ya, tidak pas pas lasernya. Itu juga menjadi bisa menjadi resiko eh, bedah lasiknya kurang bagus. Jadi pemeriksaan prelasik, kemudian kerja sama pasien, kemudian kemahiran dokter dan eh, eh, mesinnya yang terpelihara gitu ya. Jadi mesin juga harus dipelihara karena sangat menentukan juga misalnya eh, perhitungan mesin itu harusnya sebelum dilakukan lasik itu harus dikeluarkan sinar laser sebanyak berapa. Ternyata mesin lasernya sendiri itu tidak mengeluarkan sebanyak itu, lasernya itu juga akan mempengaruhi hasil. Jadi semuanya harus sangat teliti ya pekerjaannya. Oke. Nah, tadi lasik pada anak seperti apa yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa tidak minimal itu usianya 18 tahun. Kalau kurang dari 18 tahun, misalnya 17 tahun, kalau misalnya 16 tahun itu tidak langsung ditolak. Kalau 17 tahun kita inform concern bahwa matanya masih mata anak, tapi misalnya pasien tetap ingin dilakukan lasik, itu harus pasiennya menandatangani dulu gitu. Ya, itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang lasik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.